Oke, aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Malam. Selamat bertemu kembali dengan kelompok kami, kelompok 8 Manajemen Strategik. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil analisis manajemen strategik dari Baterhub. Oke, mungkin langsung saja. Sebenarnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 itu terdiri dari 3 anggota, yaitu pertama saya, Larto Abriwiroso, dengan di belakang 45. Kemudian ada Aida Fani Renanda dengan di belakang 091. Kemudian Faikul Fikri Mubarak dengan di belakang 477. Mungkin langsung saja terkait profil usaha dari Baterhub itu apa? Baterhub merupakan usaha kecil mikro dan menengah atau UMKM swasta yang bergerak di bidang kuliner dengan menu utama ayam goreng yang disajikan bersama nasi serta memiliki beragam pilihan topping saus dan tingkat kepedesan. Selain itu, Baterhub juga menjual berbagai macam makanan ringan dan aneka minuman. Baterhub memiliki 4 cabang di Semarang, antara lain Gunung Pati, Banyumanik, Peleburan, dan Kedungmundu. Kemudian ada visi misi Baterhub. Yang pertama visinya yaitu menjadi pelopor kuliner ayam goreng butter tanpa tulang atau boneless di Semarang yang menghadirkan cita rasa unik, praktis dan kekinian, serta menjadi pilihan utama masyarakat dalam menikmati sajian ayam goreng berkualitas. Kemudian misinya yang pertama menyajikan ayam goreng tanpa tulang dengan resep butter khas yang renyah, gurih, dan berbeda dari produk sejenis. Kemudian yang kedua, mengutamakan kualitas bahan baku segar dan higienis untuk menjaga rasa serta kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, menciptakan pengalaman makan yang praktis dan menyenangkan bagi semua kalangan, terutama generasi muda. Yang keempat, mengembangkan inovasi menu dan varian rasa secara berkelanjutan untuk menjaga daya tarik pasar. Dan yang kelima, membangun brand lokal Semarang yang kuat dan dikenal luas sebagai pionir ayam goreng butter tanpa tulang di Indonesia. Next, mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Fani. Suaranya Kak. Yang selanjutnya ada EV Matrix dari Butterhub. Bisa dilihat di PPT hasil analisis metrik EV tersebut memiliki total skor 2,54. Hal ini berarti Butterhub cukup baik dalam merespon peluang dan ancaman eksternal. Nilai lebih dari 2,5 menggambarkan bahwa Butterhub juga cukup kompetitif akan tetapi perlu meningkatkan strategi dalam menghadapi persaingan yang lebih besar. Next. Selanjutnya ada CPM Matrix. CPM Matrix usaha ayam goreng Butterhub memiliki skor 3,40. Nilai ini lebih unggul dibandingkan dua usaha kompetitor lainnya, yaitu Oti Fried Chicken dan Rocket Chicken. Hal ini berarti Butterhub memiliki keunggulan kompetitif yang lebih baik. Next. Yang selanjutnya ada IV Matrix. Berdasarkan hasil analisis IV dengan skor total 3,04 dapat disimpulkan bahwa usaha Butterhub berada pada posisi internal yang kuat, di mana kekuatan seperti menu yang unik dan kekinian, strategi pemasaran yang fresh, budaya kerja yang solid, lokasi strategis, serta adanya paket refill es teh gratis mampu mengimbangi kelemahan yang ada, seperti keterbatasan lahan parkir, dapur sempit, SDM terbatas, dan harga yang sedikit tinggi bagi mahasiswa. Secara keseluruhan, usaha memiliki fondasi yang lebih baik untuk tumbuh dengan memaksimalkan diferensiasi produk dan pelayanan sambil secara bertahap mengatasi kendala operasional. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faid. Mik.
Kemudian dari SWOT matrix, yang pertama dari strength itu yang pertama adalah menu unik dan khas hasil racikan sendiri. Kemudian yang kedua, inovasi resep dan ayam tanpa tulang yang menarik bagi mahasiswa. Kemudian yang ketiga, budaya kerja bertumbuh dan owner yang suportif. 4, lokasi strategis di kawasan kampus. 5, paket dengan refill es teh gratis. Kemudian untuk opportunity-nya, yang pertama, tren makanan cepat saji yang meningkat. Kedua, pertumbuhan layanan pesan antar online dan peluang kerjasama dengan platform ojek online. 3, permintaan makanan menu ayam yang stabil dan berpotensi berkelanjutan karena dekat kampus. 4, di luar kota Semarang dengan sistem kemitraan. Kemudian untuk SO-nya, ini yang pertama manfaatkan cita rasa yang khas dan bervariasi, bukan hanya ayam goreng saja untuk menarik minat konsumen, khususnya kalangan muda yang cenderung menyukai makanan yang praktis dan cepat saji. 2, memanfaatkan lokasi yang strategis, khususnya di Gunung Pati pada daerah kampus dengan cara bekerja sama dengan aplikasi layanan pesan antar dan dipromosikan melalui media sosial setiap harinya agar menarik konsumen yang cenderung aktif menggunakan sosial media. Yang ketiga, memanfaatkan lokasi daerah kampus untuk menarik konsumen kalangan muda yang memiliki minat tinggi membeli makanan ayam goreng dengan tawaran free refill es teh. Kemudian yang keempat, memanfaatkan karakter owner yang terbuka sehingga membentuk budaya kerja yang nyaman untuk melebarkan skala bisnis lebih luas lagi dengan sistem kemitraan. Kemudian untuk weakness-nya, yang pertama, lahan parkir terbatas. 2, dapur belum mendukung alur kerja yang efisien. 3, kekurangan tenaga kerja, terutama di cabang Gunung Pati sehingga karyawan kewalahan saat kondisi ramai, seperti waktu berbuka puasa. 4, pelayanan yang kurang cepat dan kurang efisien. Jadi untuk weakness opportunity-nya itu pertama, memanfaatkan layanan pesan antar melalui aplikasi online untuk mengurangi pelanggan datang secara langsung karena kurangnya lahan untuk parkir. Yang kedua, memanfaatkan permintaan pasar yang relatif stabil dan berpotensi menjadi usaha jangka panjang sehingga dapat meraih pasar yang relatif stabil dan berpotensi menjadi usaha jangka panjang sehingga sedikit demi sedikit dapat menambah karyawan agar tidak kewalahan saat ramai. Yang keempat, itu memanfaatkan menu Butter Hub yang praktis dan tidak terlalu rumit untuk disajikan untuk meningkatkan pelayanan agar lebih cepat dan efisien. Kemudian treats yang kemudian bagian trades itu yang pertama persaingan ketat, kedua fluktuasi harga bagus dari platform pesan antar online menyebabkan perbedaan harga antara outlet dan aplikasi. 4, perubahan tren konsumen ke makanan sehat mengurangi minat pada makanan saji dan gorengan. Yang kelima, risiko keamanan pangan. Cita rasa khas dan variatif selain lebih tinggi pada
4. Oke, saya lanjutkan. Tak iwangi wes, enggak seru. Oh, Kemudian yang keempat gunakan inovasi menu untuk menambah menu yang lain yang lebih healthy. Yang kelima, gunakan budaya kerja yang suportif untuk menjaga kualitas makanan agar reputasi usaha tetap baik. Dan yang pertama melakukan pelatihan untuk strategi WT-nya. Yang pertama melakukan pelatihan sambil menekan waktu. 4. Menjaga kualitas hal dan biaya operasional. 2. Menambah tenaga kerja paruh waktu saat musim ramai. Ketiga, optimalisasi sistem manajemen risiko pangan dengan menyusun standar food safety dan kontrol kualitas ketat. Dan yang keempat, menyediakan menu praktis dan paket siap saji agar pelanggan tidak perlu lama. next. Udah. Next. Oke, aku deh ya. Oke, selanjutnya tentang IE atau internal external matrix. Itu Butterhub berada di posisi keempat, yaitu di kolom grow and build dengan strategi intensif, yaitu market penetration, market development, dan product development. Oh iya, kemudian ada BCG Matrix. Itu eh, Butterhub juga berada di posisi start dengan strategi yang udah kita hubungkan dengan IE Matrix tadi, yaitu market penetration, market development, product development, forward or backward integration. Lanjut tentang tabel GSPM. Itu yang pertama terkait peluang atau opportunities, faktor IE utamanya yaitu yang pertama, tren makan cepat saji meningkat dengan bobot 0,05, AS 0, tas 0, di take away only AS 0, tas 0. Kemudian pertumbuhan layanan pesan antar online. Itu pindah tempat atau bergabung dengan bisnis lain AS 2, tas 0,3. Kemudian take away only AS 4, tas 0,6. Kemudian yang ketiga konsep marketing mengikuti tren dan fresh. Itu bobotnya 0,1. Kemudian pindah tempat dan bergabung dengan bisnis lain. Itu AS 4, tas 0,5. Take away only AS 3, tas 0,3. Kemudian yang keempat, permintaan pasar yang relatif stabil untuk menu ayam goreng bobot 0,15. Pindah tempat dan bergabung dengan bisnis lain itu AS 3, tas 0,45. Take away only AS 4, tas 0,6. Kemudian yang kelima, berpotensi melebarkan skala bisnis di luar Semarang bobot 0,15. Pindah tempat dan bergabung dengan bisnis yang lainnya itu AS 4, tas 0,6. Take away only AS 1, tas 0,15. Kemudian yang kedua ada ancaman atau threat. Itu persaingan ketat dengan brand besar. Bobotnya 0,1, pindah tempat dan bergabung dengan bisnis lain itu 3, AS-nya 3, tasnya 0,3, take away only AS 1, tas 0,1. Kemudian 6, perubahan harga bahan baku tidak stabil, bobotnya 0,03. Untuk pindah tempat dan take away only AS tasnya kosong. Terus kemudian biaya komisi tinggi di platform online bobot 0,1, pindah tempat dan bergabung dengan bisnis lain, AS-nya 2, tasnya 0,2, take away only AS 4, tasnya 0,4. Kemudian perubahan tren konsumen ke makanan sehat bobot 0,02, pindah tempat dan bergabung dengan bisnis lain, AS dan tasnya 0, take away only AS dan tasnya 0. Kemudian yang ke-9, risiko keamanan pangan dan reputasi bobotnya 0,15, pindah tempat dan bergabung dengan bisnis lain, AS 0, tas 0, take away only AS 0, tas 0. Dan strength itu menu unik dan khas bobotnya 0,05, dengan pindah tempat atau bergabung dengan bisnis lain, dan take away only AS dan tasnya 0. Yang ke-11, inovasi resep ayam tanpa tulang bobotnya 0,1,
dengan strategi pindah tempat dan bergabung dengan bisnis lain, dan take away only itu AS tasnya 0. Dan budaya kerja suportif bobotnya 0,1, pindah tempat dan bergabung bisnis lain AS-nya 4, tasnya 0,4, take away only AS 3, tasnya 0,3. Kemudian tempat dan lokasi strategis bobotnya 0,15, pindah tempat atau bergabung dengan bisnis lain AS-nya 3, tasnya 0,45, take away only AS 4, tasnya 0,6. Kemudian paket dengan refill es teh gratis bobot 0,15, pindah tempat dan bergabung dengan bisnis lain AS tasnya 0, take away only AS tasnya 0. Kemudian weakness lahan parkir terbatas bobotnya 0,15, pindah tempat dan bergabung dengan bisnis lain itu AS-nya 4, tasnya 0,6, take away only AS-nya 3, tasnya 0,45. Kemudian dapur sempit itu bobotnya 0,1, dengan pindah tempat atau bergabung dengan bisnis lain itu AS-nya 4, tasnya 0,4, take away only AS-nya 2, tasnya 0,2. Kemudian kekurangan tenaga kerja saat event-event tertentu dan ramai itu bobotnya 0,15, pindah tempat atau bergabung dengan bisnis lain AS-nya 3, tasnya 0,45, take away only AS 4, tasnya 0,6. Kemudian pelayanan kurang cepat itu bobotnya 0,15, pindah tempat atau bergabung dengan bisnis lain AS-nya 0, tasnya 0, take away only AS-nya 0, tasnya 0. Dengan total tas itu dibobot berjumlah 1, kemudian itu hasilnya mutlak, kemudian total tasnya di strategi pindah tempat dan bergabung dengan bisnis lain itu 4,55, dan take away itu 2,15. Dengan kesimpulan, berarti untuk strategi yang paling efektif untuk Butterhub ini dengan mempertimbangkan weakness dan threat-nya itu lebih menyasar ke pindah tempat dan bergabung dengan bisnis lain yang dimiliki oleh ownernya. Itu. Kemudian selanjutnya nextnya gimana sih, Dik? Sebentar ya, teman-teman. Oh, sudah habis ternyata, teman-teman. Mungkin cukup itu terkait pemaparan materi. Selanjutnya tentang Q&A yang udah kita list di laporan kita. Yang soal nomor 1, 2, 3 akan dijawab oleh Fikri, 4, 5, 6 saya sendiri, dan selanjutnya oleh Kak Fani. Silahkan Fikri. Baik, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan dari kelompok 1, yang nomor 1 itu pertanyaannya, variasi menu dan inovasi rasa kan menjadi daya saing Butterhub, tetapi kadang semakin banyak menu seringkali berisiko memperlambat proses dapur yang mengurangi konsistensi rasa dan dalam pelayanan. Jawabannya adalah Butterhub itu dapat menyeimbangkan inovasi menu dan efisiensi operasional dengan cara menggunakan menu engineering untuk menyaring menu yang tidak efektif, berinovasi berbasis bahan dasar yang sama agar dapur tetap efisien, meluncurkan menu secara bertahap dan musiman bukan sekaligus langsung banyak, kemudian memperketat SOP dapur dan pelatihan kru. Dengan pendekatan ini, Butterhub dapat tetap kreatif dalam inovasi yang merupakan faktor kritis dalam industri makanan cepat saji. Yang kedua, dengan meningkatnya pesanan antar online, biaya komisi aplikasi dapat menggerus margin keuntungan. Apakah Butterhub akan menyesuaikan harga, meningkatkan efisiensi, atau justru mengarahkan konsumen agar lebih menarik
pembelian di dine-in dan take away. Untuk ini jawabannya adalah biaya komisi aplikasi memang menggerus margin, sehingga Brother Hub perlu menggunakan strategi kombinasi, bukan hanya satu pendekatan. Yang pertama yaitu untuk pendekatan pertama menyesuaikan harga di aplikasi, kemudian meningkatkan efisiensi dapur karena Brother Hub bisa menekan biaya melalui pengendalian porsi, efisiensi bahan baku, pengurangan food waste, serta mempercepat alur kerja dapur agar biaya per pesanan lebih rendah. Kemudian pendekatan yang ketiga itu mengarahkan konsumen ke dine-in dan take away dengan memberi promo khusus offline seperti paket hemat dine-in, refill es teh khusus makanan di tempat, diskon kecil untuk pesanan langsung via WhatsApp. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga itu lokasi strategis dekat kampus menjadi salah satu faktor utama tingginya kunjungan. Namun keberhasilan yang bertumbuh pada lokasi cenderung rapuh ketika muncul kompetitor baru yang menurunkan konsep serupa dan lebih nyaman. Apakah Brother Hub sudah mempersiapkan strategi yang dapat memindahkan dari tempat ke brand? Nah, untuk ini benar bahwa mengandalkan lokasi dekat kampus saja membuat Brother Hub rentan ketika muncul kompetitor baru dengan konsep serupa. Karena itu, Brother Hub memang perlu menggeser kekuatan dari lokasi menjadi brand. Saat ini Brother Hub sudah mulai melakukannya melalui konsep ayam tanpa tulang sebagai identitas utama dari brandnya. Dan dari lokasi ke brand semakin kuat, strategi yang bisa dilakukan Brother Hub itu antara lain bisa memperkuat identitas merek konsisten, bisa juga dengan mengalihkan kekuatan dari lokasi ke brand dengan identitas ayam tanpa tulang dan pembukaan cabang di berbagai area. Strategi branding yang konsisten ini tentu akan membuat Brother Hub tetap kuat meskipun lokasi baru muncul kompetitor. Yang selanjutnya pertanyaan nomor 4 akan disampaikan oleh Bung Narto. Kemudian pertanyaan nomor 4 itu Brother Hub menawarkan konsep ayam tanpa tulang dengan rasa dan saus kekinian yang lezat dengan preferensi mahasiswa. Namun, apakah konsep ini lahir dari kebutuhan konsumen atau harga mengikuti tren pasar saat? Jika tren makanan cepat saji bergeser, sebentar ya teman-teman, buat dokumennya tertutup. Oke, saya lanjutkan. Meneruskan yang tadi, itu pertanyaannya. Namun apakah konsep ini lahir dari kebutuhan konsumen atau harga mengikuti tren pasar sesaat? Jika tren makanan cepat saji bergeser, jauh mana identitas rasa dan pengolahan makanan di Brother Hub mampu bertahan tapi harus mengejar tren baru? Jawabannya, konsep ayam tanpa tulang di Brother Hub bukan tren sesaat, melainkan lahir dari kebutuhan konsumen dan insight langsung dari owner. Pemilik melihat bahwa makanan berbasis ayam seperti geprek sangat laris di Gunung Pati atau UNES. Namun banyak konsumen terutama mahasiswa mengalami keluhan makan ayam bertulang yang kurang praktis. Dari keresahan itulah lahir ide ayam tanpa tulang dengan bumbu dan saus racikan sendiri. Artinya identitas Brother Hub dibangun dari problem nyata, bukan mengikuti tren semata. Terkait perubahan tren makanan cepat saji, Brother Hub masih mempunyai ruang bertahan karena identitas rasa dan konsep dibuat oleh owner sendiri, bukan ikut-ikutan. Kemudian basis produknya sangat umum, ayam selalu menjadi protein paling populer di Indonesia. Jadi konsep utama tetap relevan meski tren bergeser.
Kemudian tren baru lebih mudah dikejar melalui topping dan saus, bukan mengubah core product. Butterhub bisa mengikuti tren rasa seperti cheese, spicy, Korean Spang tanpa mengubah model inti ayam tanpa tulangnya. Inovasi rasa bisa berkembang tanpa meninggalkan jati diri brand. Identitas dasar sama dengan ayam tanpa tulang plus saus kekinian. Kemudian pertanyaan nomor 5, dalam strategi WO, salah satu solusinya adalah menambah karyawan secara bertahap. Menurut kelompok kalian, mana yang lebih baik, menambah karyawan tetap atau karyawan paruh waktu? Itu pertanyaan dari Atika Hanifah dengan di belakang 406. Jawabannya, menurut kami karyawan paruh waktu lebih tepat untuk kebutuhan Butterhub saat itu. Alasannya, beban biaya lebih fleksibel, UMKM seperti Butterhub masih menghadapi fluktuasi permintaan sehingga paruh waktu lebih efisien dibanding menggaji karyawan yang tetap. Kemudian yang kedua, cocok dengan pola kunjungan mahasiswa, permintaan naik saat jam makan dan akhir pekan. Paruh waktu membantu menutup jam sibuk tanpa kelebihan tenaga kerja di jam sepi. Dan yang ketiga, risiko lebih rendah. Butterhub bisa menambah atau mengurangi shift sesuai kebutuhan tanpa menambah beban biaya jangka panjang. Dan yang keempat, banyak mahasiswa mencari kerja paruh waktu sehingga mudah direkrut dan sesuai dengan lokasi dekat kampus. Ini berarti menambah karyawan paruh waktu lebih ideal untuk Butterhub karena lebih fleksibel, efisien, dan sesuai karakter permintaan pasar yang tidak stabil sepanjang hari. Kemudian pertanyaan yang kelima, dijelaskan di matriks Butterhub berada di kuadran Grow dan Build dengan fokus utama pada market atau product development. Jika manajemen memiliki anggaran terbatas, lebih prioritas dialokasikan kemana? Itu pertanyaan dari Helga Lauda Adinata. Jawabannya, jika Butterhub berada di kuadran Grow and Build, tapi memiliki anggaran terbatas, maka prioritas dana development. Alasannya, produk Butterhub sudah kuat, sehingga tidak terlalu butuh inovasi besar yang mahal. Yang kedua, menambah jangkauan pasar atau market penetration, misalnya memperkuat pemasaran digital, promosi, atau ekspansi kecil. Kemudian return on investment lebih cepat jika dana difokuskan pada menjaring pelanggan baru dan memperbesar awareness. Di kondisi budget terbatas, mengembangkan produk baru berisiko tinggi karena butuh R&D, bahan baru, pelatihan dapur, dan uji pasar. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Aida Fani. Silahkan Kak Aida Fani. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertama ada pertanyaan dari Kusnayatus. Bisnis Butterhub berfokus pada penetrasi pasar. Strategi khusus apa yang dilakukan? Di metrik BCG Butterhub berada pada posisi mana? Jawabannya adalah jika Butterhub fokus pada market penetration, maka strategi khusus yang dilakukan adalah meningkatkan promosi, efisiensi pelayanan, loyalty program, dan optimasi delivery untuk memperbesar penjualan di pasar yang sama. Dan untuk posisi BCG-nya, Butterhub ada pada posisi start karena berada di pasar pertumbuhan tinggi dan punya kekuatan kompetitif yang kuat. Yang selanjutnya ada pertanyaan dari Dania, yaitu melihat dari SWOT kelemahan operasional seperti dapur sempit, SDM kurang, dan parkir terbatas lumayan parah. Kenapa masih bisa survive dan kompetitif? Jawabannya adalah Butterhub masih bisa survive dan kompetitif meskipun punya kelemahan operasional karena kekuatan utamanya jauh lebih kuat dibanding kelemahannya. Butterhub memiliki diferensiasi produk yang unik, yaitu ayam tanpa tulang. Rasa yang khas, harga terjangkau, lokasi strategis dekat kampus, dan brand yang sudah melekat pada mahasiswa. Faktor-faktor tersebut membuat permintaan tetap tinggi sehingga kelemahan operasional belum sampai menurunkan daya saing yang signifikan. Kelemahan tersebut lebih bersifat teknis, bukan strategis. Artinya,
bisa diperbaiki, sementara keunikan produk dan loyalitas pelanggan tetap membuat Butterhub bertahan dan unggul. Hmm, sudah, itu aja pertanyaannya. Oke, demikian presentasi dari kami. Untuk pertanyaan selanjutnya sebenarnya masih ada, tapi berada di laporan. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga atas partisipasi kelompok 8, Pak Ikul dan Kak Fani. Cukup sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mas Larto atas partisipasinya.